kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Sementara itu, di tengah heboh tudingan melakukan dugaan KDRT dan tudingan memiliki perilaku penyimpangan seksual yang dilaporkan istrinya Maisarah Nurzaka alias Sarah di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, Rizal Gibran untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik. Namun kemunculan aktor laga itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu bukan untuk menghadapi kasusnya, melainkan memberi support atas kasus perdata yang tengah dihadapi sahabatnya, Henny Amona, yang tengah menggugat sebuah rumah sakit. Ya, saya kasih support dan tadi banyak notulen yang saya catat untuk bagaimana di negara kita ini bisa mendapatkan perlindungan konsumen, hak konsumen ini harus dilindungi tentunya. Ya, banyak catatan-catatan di tadi ini saksi yang dihadirkan dari pihak Mbak Henny Mona ini ada 2 saksi dan sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, apalagi di atas sumpah Al-Quran. Ya kita lihat aja karena proses juga masih panjang ya, jadi minggu depan itu prosesnya mungkin kuasa hukum bisa menjelaskan gitu ya. Namun saat dimintai klarifikasi kasusnya terkait laporan istrinya di kepolisian, Rizal Gibran enggan berkomentar. Ia buru-buru masuk ke mobil tanpa memberi statement apapun. Lantas seperti apa dukungan Henny Mona atas kasus yang membelit sahabatnya itu? Oh enggak, saya nggak usah itu, nanti tunggu di YouTube saya channel ya untuk klarifikasi ya. Oh enggak, itu aja. Baik Rizal, gimana nih hari ini? Hari ini update dikit aja Mas Rizal. Soal Kasara nih. Mas Rizal. Nanti tunggu di YouTube aja. Ya sedikit aja Mas. Iya sedikit aja soal besok bakalan datang nggak ke sidang? Bener apa enggak? Itu bener gak sih? Sedikit aja Mas. Merasa keberatan nggak dituduh KDRT Mas? Tunggu nanti. Terkait gugat cerai sendiri gimana? Gimana Mas? Nanti tunggu speak up aku di YouTube channelku ya. Sedikit aja mungkin tanggapannya biar klarifikasi aja Mas. Biar klarifikasi aja biar enggak. Ada motor, awas. Mas, besok bakalan datang nggak ke sidangnya kira-kira Mas? Sedikit aja Mas. Oke. Sedikit aja Mas. Insya Allah saya orang terdepan lah yang akan support dia gitu, karena saya tahu kejadian dan apa yang sebenarnya dan nggak mungkin saya buka di publik kan. Nanti kan insya Allah Mas Rizal juga akan respon ya gitu. Itu bukan ranah saya untuk berbicara gitu. Nanti juga ada wadah-wadahnya yang dimana di sini kan ada pihak kepolisian, terus juga ada lawyer gitu, dan ada wadah-wadah lain lah ya untuk perlindungan. Sekarang gini lah ya, jangan selalu wanita yang merasa terzolimi, laki-laki juga bisa terzolimi, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya diusir enggak ya, karena kita nanti kita lihat aja nanti gitu, semuanya kan by bukti, by proses. Jadi teman-teman media, netizen juga lihat aja prosesnya. Kan hukum di Indonesia ini kan udah baik ya gitu dan udah bagus, jadi nggak mungkin banget yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya curhat sih, pasti curhat ya, maksudnya dari sebelum menikah sampai divorce juga ya, kalian kan nggak ada yang tahu ya, nggak kecium sama publik kan gitu. Tapi kan nggak mungkin juga curhatannya Mas Rizal saya bicarakan di media, adalah ranah-ranah yang tidak bisa menjadi konsumsi publik gitu. Tapi saya insya Allah saya selalu support Rizal lah, seandainya pun saya jadi saksi pun saya insya Allah mau lah, karena kan memang pas waktu resepsi di Jakarta memang itu udah ada keributan juga, dan saya adalah salah satu korban dari keluarganya Sarah. Enggak ya, Rizal tuh baik banget ya, maksudnya saya aja sahabatnya gitu, kalau misalnya jalan sama Rizal gitu, mau ke rumahnya atau kita jalan gitu, dia tuh yang family man banget gitu, yang sangat-sangat melindungi. Makanya saya juga kalau misalnya Rizal kayak begitu, kayak enggak, saya nggak percaya sih. Sementara itu, permohonan gugatan cerai yang diajukan Aldila Jelita, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa saat ini belum ada gugatan cerai atas nama istri Indra Bekti itu, baik secara e-court ataupun manual.
Hal ini dipastikan setelah dicek melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, ternyata belum ada atas nama yang bersangkutan. Hingga saat ini tanggal 28 Februari 2023 pukul 14.30 setelah kami telusuri di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nama tersebut belum ada terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai pernyataan pihak kuasa hukum bersangkutan, ia menyatakan bahwa pihaknya sudah mendaftar dan membayar uang pendaftaran sidang. Taslimah mengatakan bahwa prosesnya tidak langsung jadi. Kemungkinan pendaftaran tersebut baru akan masuk ke dalam sistem beberapa hari ke depan. Itu kan di SIPP ya, kalau sudah lengkap persyaratan, sudah lengkap segala yang diperlukan, sudah bayar perkara, didaftarkan, bisa dapat nomor. Nah ini kan belum ada, jadi kami belum bisa memberikan informasi karena belum ada. Udah kami telusuri di SIPP belum ada. Demikian halnya di pendaftaran secara elektronik atau e-code, belum ada nama itu terdaftar. Saya nggak tahu sidangnya kapan, karena baru hari ini dimasukin gugatan, didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari Pengadilan Agama. Bekti langsung, saya ketemu Bekti, saya sampaikan ke Bekti, langsung Bekti bilang, ya udah bang, memang kalau memang ini jalan yang terbaik buat Dila dan buat saya, ya sudah kita pisah. Selaku kuasa hukum kedua belah pihak, Milana mengungkapkan keterkejutannya atas gugatan cerai yang dilayangkan Dila terhadap Bekti. Namun begitu, keduanya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dila memutuskan menggugat cerai suaminya, lantaran keduanya sudah tak bisa sejalan lagi. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua, dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Per hari ini sudah masuk. Ini sekarang lagi proses. Sudah bisa rumah 1 minggu. Jadi 1 minggu dari dari sekarang. Yang keluar Bekti. Tinggal di radio dalam. Tiba-tiba juga karena saya dihubungin tuh setengah 12 malam sama Dila. Terus hari apa ya, hari Jumat apa, dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga, tapi terpisah ya, terpisah. Saya tanya sama Dila kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang. Sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah seneng bareng-bareng. Ya cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku sudah sepakat sama Bekti untuk pisah. Terus saya telepon Bekti datang sorenya. Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah kalau memang Dila mau seperti itu ya udah bang, memang ya udah kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Tidak ada kaitan sama pasca sakit. Tidak ada, saya tegasin ya, tidak ada karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini atau kena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Keterkejutan yang sama atas kondisi rumah tangga Bekti dan Dila yang sudah dijalaninya selama 12 tahun itu juga diungkapkan sahabat Bekti Gautama. 1 minggu sebelum mendengar kabar menghebohkan tersebut, Gautama masih bertemu keduanya yang tampak terlihat baik-baik saja dan harmonis. Ya sempat kaget sih mendengar kabar ini ya, karena terakhir aku ketemu masih happy-happy aja ya. Tiba-tiba baru dengar juga kabar hari ini Kak Dila gugat cerai ya. Ya udah, semoga ini yang terbaik. Untuk minta doanya aja semua sama teman-teman. Mungkin banyak hikmahnya ya di balik semua ini. Ya terakhir aku ketemu sama mereka itu kalau nggak salah seminggu yang lalu deh, itu ada di Instagramku ya.
tanggal berapa aku lupa pastinya, tapi yang jelas ya memang terakhir itu baik-baik aja ya. Tapi ya itu dia, aku sih baru dengar kabar ini dan ya udah mau ya yang terbaik aja buat sahabat aku Indra Bekti. Semoga semua kedepannya nanti akan semakin baik. Ini ya, jadi kan Kak Bekti itu kan lagi lagi proses penyembuhan kan. Nah, ya mungkin adanya beberapa perilaku yang mungkin kan namanya juga proses penyembuhan, pasti kan yang memorinya belum kembali, terus mungkin lebih mungkin ya namanya juga baru sakit, mungkin agak sensitif segala macam. Nah, jadinya mungkin Milano juga membantah kalau gugatan cerai Dila tersebut terkait karena kondisi ekonomi dan kabar adanya orang ketiga dalam rumah tangga kliennya. Permasalahan yang ada sudah terjadi sejak lama sebelum pandemi COVID-19 terjadi 2 tahun lalu. Keduanya kerap terlibat adu argumen yang tak berujung. Dan puncaknya permasalahan pasangan ini terjadi saat masa pandemi. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah menumpuk lah. Komunikasi artinya akumulasi dari semuanya. Tidak ada masalah ekonomi juga tidak ada. Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah, dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang permasalahannya udah nggak bisa sejalan lagi aja. Ya aku nggak tahu ya, belum ketemu lagi gitu loh. Tapi nanti setelah ini mungkin aku akan hubungin Kak Bekti. Kak Dila juga sempat cerita aja sih sama aku kayak ya memang namanya proses penyembuhan pasti ada aja gitu. Jadi ya harusnya dimaklumin ya. Ya kita berdoa aja deh, semoga setelah ini semua semakin membaik. Gugatan cerai yang dilayangkan Dila tersebut sontak membuat kaget dan bertanya-tanya. Pasalnya sebelumnya rumah tangga Indra Bekti dan Aldila tampak harmonis dan baik-baik saja. Dila terlihat selalu menemani suaminya di setiap kesempatan. Lantas benarkah Dila sudah siap menghadapi serangan netizen terkait keputusan menggugat cerai suaminya di saat orang yang dicintainya itu masih harus berjuang dari sakitnya? Saya udah tahu lah, pasti publik menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin nggak seperti itu. Saya pastikan nggak seperti itu. Kesiapan Dila atas respon publik ini seperti apa? Saya udah sampaikan ke Dila, pasti kamu yang diserang publik itu pasti kamu, karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam, itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya masih ada kemampuan lah, tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu miliaran juga dapatnya untuk berobatnya Bekti. Berarti Bapak Dila sudah siap atas respon publik pada akhirnya? Sudah siap, udah pastilah, dia juga tahu kok pasti publik pasti menyangkanya seperti itu, tapi kan kenyataan nggak seperti itu. Ya, doanya yang terbaik buat Bang Indra, semoga diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, biar Bang Indra juga bisa semakin cepat sehat, fokus sama kesehatannya dulu, sama kesembuhannya dulu. Ya, kita tahu bahwa Bang Indra membutuhkan support semuanya, maka saya akan selalu support apapun yang misalnya Bang Indra memang